keluar dari bandara Schiphol, aku cuma bilang suatu saat aku akan kembali ke Eropa. Aku nggak tahu kayak mana caranya, tapi aku berniat begitu. Peha Badonya, apa kabar dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi ya di acara Peha Badonya atau Apa Kabar Dunia. Ini adalah acara bincang-bincang santai atau dialog ringan bagi siapa saja yang pernah tinggal di Aceh atau orang Aceh atau siapa saja yang punya pengalaman dan memori tentang Aceh. Dan sekarang mereka sedang tinggal, bekerja, atau menetap, kuliah, atau sekolah apapun sedang di luar negeri. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Jerman, dari Karlsruhe. Ini bacanya gimana? Iya, betul ya? Udah betul. Mutiara Razali, panggilannya Mumut atau Tia ini? Ya aku, imut kali aku. Tia aja. Tia, oke. Okay. Juga panggil aku Tia, gaya kali Mumut. Oke, Mumut. Oke, jadi Tia ya. Tia ini juga, aku kenal Tia dari SMA ya. Kita sama-sama SMA kita. Sama-sama SMA 3. Tia ini sekarang mahasiswa doktoral atau PhD student di Karlsruhe Institute of Technology di fakulti apa, arsitek ya atau apa? Tia, ya bagiannya sekarang di arsitektur. Terus lebih ke kalau yang sekarang itu International Urban Design. Oke, urban design menarik. Nanti kita akan gali-gali lagi lah tentang urban design seperti apa dan sebagainya. Tia masa kecilnya dihabiskan di Banda Aceh. Ya. Ini ada catatannya nih, pernah masuk SD 24 cuman 1 hari aja. Ini maksudnya apa ini? Masuk SD cuma 1 hari? Apa dipecat atau di DO? Ya, jadi tuh ceritanya kan kita dulu awalnya tinggalnya di dari Malabo pindah ke kampung. Kita punya rumah di kampung. Terus ada pindah ke Kedah. Kan ada rumah yang zaman dulu di jembatan Penayung itu, yang rumah Belanda 2 biji itu, yang rumah dokter Snukris, harusnya itu kan rumah dokter apa itu? Bentar. Penayung kalau dari sebelah kiri ya? Ya, jembatan itu kan di ujung itu dulu ada 2 biji rumah Belanda yang double itu kan, yang di depan dekat penjara, depannya penjara. Nah, kita tinggal di situ. Oh gitu, oke. Iya, di salah satu rumah itu. Nah, di rumah yang si dokter ini kan. Jadi karena dulu tinggalnya di situ, SD-nya masih SD 20. Terus kan kita pindah ke Lampinang. Jadi ayah tuh nggak bisa ngantar lagi. Nah, kan ke Lampinang. Akhirnya pindahlah, coba masuk ke SD 24 1 hari. Ternyata abang aku tuh nggak bisa diterima di situ karena entah udah nanggung karena udah masuk kelas 6. Jadi kebetulan SD 1 lagi itu aku udah daftar, udah masuk 1 hari. Situ waktu itu ada si Dedep kalau nggak salah. Ada Dedep, ada si Harry kalau nggak salah aku. Anak Banda Aceh semua lah. Anak Banda Aceh. Habis itu udah pindah ke SD 67 tuh baru dibuka. Abang aku diterima di situ. Jadi kata ya udah masih sama gitu kan. Biar gampang lah ngurus daftar-daftar. Ya udah, baru 1 hari di situ suruh pindah ke SD tetangga. Oke. Gitu, makanya kemudian SMP-nya di SMP 6 Lampinang ya. SMP 6. Dan SMA-nya juga ya dekat-dekat situ juga, SMA 3. SMA 3 kan jauh ke Lamprit. Ya kan Lampinang dengan Lamprit kan dekat. Enggak. Kan ada SMA 4. Aku nggak mau lagi di Lampinang, masalahnya udah SD aku di situ, terus SMP di situ, aku mau keluar. Ternyata bagi aku jarak Lampinang dan Lamprit itu kok dekat ya. Lu tinggal di mana emang ya? Aku di Pekanbadak loh.
Lebih jauh ya daripada aku. Makanya bagi aku Lampineng dengan Lamprit itu kan sangat dekat, cuman beda satu itu aja. Ya kan? Jadi gimana? Dulu kami kan ke SD, SMP yang kaki aja. SMP di belakang rumah. Lagi istirahat bisa pulang. Oke lah, terserah mau dekat atau jauh, yang penting kita satu SMA di SMA 3 Banda Aceh. Iya, betul. Nah, waktu itu kita kan ada ini ya, kalau naik kelas 2 dan 3 itu kita udah mulai masuk ke jurusan ya. Ada Iya. apa ya, A1, A2, A3 atau era kita itu namanya kalau Fisik lah. fisik, bio sama sos. Aku karena mungkin dianggap rendah gitu, aku masuk ke aku bio. Nggak ada Nah, itu. Tia waktu SMA di fisik ya? Satu. Apa? Fisik 1 aku kan? Fisik 1. Kami fisik 3. Enggak, aku bio. Bio. Aku si Sarah yang fisik 3. Hai ya, lupa aku. Kenapa bisa masuk fisik? Kenapa ya? Suka aja aku. Suka apa? Suka matematika, suka fisika, suka apa? Secara nggak langsung sih emang iya sih aku dari memang lebih ke yang eksak kan. Dari dulu sih lebih ke situ. Waktu dari SD emang doyan matematik juga. SMP. Nggak tahu juga apa karena abang-abang aku masuk fisik jadi aku ikut-ikutan fisik juga ya. Oke. Dan kesukaannya pada matematika dan juga saat SMA di kelas fisik, mungkin ini juga membawa Tia ke teknik sipil. Teknik sipil cita-cita dari SD. Oh ya, apa cita-citanya? Mau jadi apa? Aku SD tuh cuma 2 sih pilihan antara teknik sipil sama arsitek. Terus aku gara-gara pengaruhnya sih waktu itu aku suka desain. Dari SD tuh aku udah mulai desain denah. Karena waktu itu kakak aku suka buat desain denah. Terus aku ikut juga. Terus aku juga suka. Aku desain gambar denah, gambar rumah, gambar baju juga. Secara langsung karena sering lihat kakak aku juga, terus karena abang-abang aku juga yang di teknik, ya nggak tahu ya pengaruh secara nggak langsung sih ada pengaruh juga kali ya. Oke, pengaruh. Ya tapi emang suka aja sih ngitung itu suka, hafalan juga suka, seni juga suka, kok banyak sukanya ya. Nah, jurusannya itu apa ya? Semuanya masih suka maksudnya kan. Jadi emang udah dari dulu tuh pengennya kok keren ya masuk teknik sipil, terus jadi insinyur, terus buat jembatan. Nanti orang lihat itu jembatan aku buat sih. Tapi ini anti mainstream ya. Aku ingat mungkin di era-era kita itu era 80-an itu anak-anaknya itu kan terbentuk dengan cita-cita menjadi dokter, menjadi pilot gitu ya. Menjadi desainer itu kayaknya not an option gitu ya. Sementara Tia waktu SD udah mulai ada minat untuk jadi desainer. Iya, jadi yang pertama kali ketemuin bakat aku menggambar itu guru aku. Jadi dia yang membawa aku ikut-ikut lomba juga. Mama bapak aku nggak pernah nyuruh-nyuruh. Aku ikut lomba terserah ikut-ikut terus tiba-tiba pulang, mak menang dapat duit mak. Oh iya selamat dah selesai gitu. Apapun yang aku lakukan ya udah ayah sama mama tuh ya biarin aja kan maksudnya. Jadi dari SD macam-macam sih ikut kegiatan tapi maksudnya nggak ada larangan ya terserah dibiarkan aja. Terus nggak ada paksaan kamu harus juara 1 atau juara 2 tuh nggak ada juga. Tapi kebetulan emang dari kelas 1 sampai kelas 6 juga juara 1 terus. Jadi mau bilang apa ya udah terjadi. Sombong ya, udah mulai sombong nih. Dari maksudnya nggak ada disuruh belajar doyan gitu suka aja. Main-main kencang gitu kan. Main-main juga kencang. Kalau malam pasti udah buat PR. Tapi maksudnya ayah tuh nggak maksa didampingin. Buat terus sendiri, nggak ada yang diliatin. Ini salah ya udah gitu, nggak ada dibilangin. Sebenarnya ayah aku tuh nggak suka matematik. Nggak taunya anak-anaknya jadi suka matematik semua.
waktu kecil itu malah lebih banyak mainnya kayaknya itu ya. Semua permainan itu Makanya dijalani, mainannya anak laki atau mainan anak perempuan gitu ya. Terus juga waktu kecil malah mainan anak perempuan kayaknya jarang, kecuali karena pas sama kawan-kawan cewek di sekolahan, jadi ikut-ikutlah buat apa itu main bongkar pasang gitu kan. Boneka juga nggak pernah punya di rumah karena memang ayah nggak pernah beliin model-model kayak gitu. Jadi ingat aku waktu TK itu menang lomba menggambar tingkat provinsi nomor 3. Sudah hadiahnya boneka, kok bahagia gitu. wow, that's the first doll. Boneka pertama. Wow. Boneka gundul padahal itu, tapi senang aja sih. Kalau main itu biasa malah ayah tuh ya, dulu tuh belinya kayak Lego. Terus kita ada mainan kayak City, mainannya gede gitu. Jadi mapping kayak gitu gede, terus kita buat ke kota. Itu malah aku main kayak gituan. Main puzzle, buku. Terus main mobil-mobilan sama abang aku. Sama abang? Iya, ada tapi abang yang nomor 1, nomor 2 tuh terlalu jauh, jadi mereka tuh jarang pulang. Sama abang yang di atas aku ini sering main dan sering berantem. Ya kalau kita lihat ini juga sejak kecil Tia juga senang aktivitas laki-laki, anak-anak kecil ya, kayak kalau maghrib katanya habis main itu kalau udah waktunya azan disuruh ke menasah. Ini kan kalau seingatku kalau yang anak-anak ke menasah itu kan biasanya anak-anak laki, ya kan? Anak cowok. Di komplek kami enggak, cewek cowok pergi semua. Kok nggak ditungguin sama ini mama Madin. Kalau misalnya pas kita kan lagi main tuh di tempat kompleks gitu kan, misalnya di rumahnya Nova, main rumah Nova, lagi main kring-kring gitu, itu Allah Akbar, bubar kaburnya, terus sampai pokoknya begitu kabar nanti biar nggak ketahuan, larinya dari dari pintu samping masuk kamar mandi, cuci wudhu, ambil telepon, lari kabur terus ke menasah. Tapi ya itu ya sih masa-masa lalu, pokoknya ya karena didikan kayak gitu juga, maksudnya walaupun kita sholatnya itu sholat ngasal-ngasal, penting pergi menasah. Kayaknya ini Tia ini termasuk anak yang punya masa kecil paling bahagia sedunia gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya di rumah ya aku pernah jadi, itulah aku bilang aku pernah jadi mandor ayam kan. Mandor ayam apa tuh? Coba jelaskan dikit. Enggak, maksudnya di rumah kita di Lampinang itu rawa dulu masih. Itu sampai 11 truk kali, maksudnya beberapa kali timbun dia bisa nggak berawa. Terus rumahnya itu juga ada, ayah tuh suka pelihara ayam, bebek, angsa, terus ada kandang burung gede, itu kita kasih makan. Terus aku pernah dikasih sama ayah aku entah 20 anak ayam, nih tugas gitu kan. Terus aku pelihara dari kecil sampai gede, itu aku kasih makan. Pulang sekolah terus aku awasin sampai di belakang rumah itu aku buatin kayak pondokan kayak gitu kan. Itu kerjaan pulang sekolah, ambil nasi satu naik ke atas terus sambil makan, kling udah kayak di sawah, padahal di rawa belakang aja. Alasan ayam-ayam aku tuh kalau aku datang bawa makanan kan kasih enceng gondok sama dedak kayak gitu kan, genjer sama dedak tuh udah naik atas kepala. Ada burung juga. Sampai sekarang masih hobi piara ayam nggak? Maksudnya nggak di Jerman atau di Banda Aceh? Nggak ada lagi. Jadi pokoknya waktu sejak ayah nggak ada lagi tuh, maksudnya kayak binatang nggak ada lagi sih, udah lama. Karena kan di kota udah agak susah kan pelihara binatang kayak gitu kan, hewan ternak udah agak susah. Angsa pun kita bawa ke kampung karena udah nggak mungkin lagi. Kayak bebek juga. Kalau bebek dulu kan biasa tiap pulang kampung bawa biar dia main di sawah, habis itu masukin lagi, bawa lagi gitu ke kota kan. Oh ya, ini tentang kampung. Ini maksudnya kampung tuh apa? Apakah tempat asli orang tuanya? Gimana cerita tentang? Karena ada kalau kita bilang dari kampung orang mungkin nggak paham. Kampung di sini maksudnya apa? Kampungnya ya kampung asli kita Indrapuri, tempat orang tua. Dua-dua kan dari Indrapuri. Oke. Kita tuh sampai ada anjing juga sebenarnya. Aku tuh sama anjing kucing itu kan main juga kan, anak anjing.
Ada juga burung hantu pernah juga. Karena tahu di rumah tuh ada banyak burung-burung, terus orang-orang dari kampung suka datang. Nanti orang tuh kan di kampung kadang-kadang sering ke hutan. Nanti dapat burung ini dibawa lagi ke rumah, dikasih pipit, kasih macam-macam. Ada burung hantu terakhir mati Ya. tergantung sih karena kependekan aku kasih tali, maafkan aku. Oh, keren ya bisa piara burung hantu gitu. Iya, aku ada berijuk tuh 20 tahun. Ikutnya kayaknya dari aku di Melabo kata ayah tuh terakhir mati sih karena memang udah 20 tahun udah kelamaan kan. Udah ajalnya. Udah sakit dia, ya ampun sedih tapi sedih. Biasanya aku udah bisa maksudnya emang lepas-lepas di dalam rumah tuh sering dilepas. Nyanyi nyanyi sendiri. Habis itu masukin ke kandang kayak biasa. Udah bisa lepas sendiri, udah bisa dikasih jajan gitu, pergi gitu. Enggak, di dalam kan makan. Itu terbang-terbang aja kayak biasa kayak gitu. Oke, udah sangat jinak gitu ya. Udah lah 20 tahun. 20 Ya, tahun. Kalau manusia tuh mungkin udah kuliah, udah udah kuliah datang. lagi ambil satu mungkin dia waktu itu. Udah kalau usia manusia dibandingkan kayaknya udah tamat dia S3. Oke, Tia, itu tentang mainan-mainannya. Waktu kecil, Tia itu suka baca komik ya, kayak Tintin, Asterix, juga kisah-kisah detektif kayak Lima Sekawan. Nah, ini adventure. menarik nih. Kenapa suka Lima Sekawan? Aku suka baca, tapi nggak harus khusus itu juga. Itu semua karena pengaruh abang-abang sama kakak juga. Mereka kan, kalau aku dulu ya karena dibawanya sama ayah, kalau pulang tuh kan komik yang kayak apa, komik-komik kayak gitu. Terus tapi kalau yang Lima Sekawan ya karena pengaruh dari kakak atau abang kayak gitu. Jadi ikut-ikutan baca. Gitu. Kok seru gitu ya, petualangannya seru-seru juga sih gitu. Emang ada sekeluarga berapa orang kakak, berapa orang abang? 5 kita. Jadi aku punya 4 abang, 3 abang, 1 kakak. Berarti Tia anak paling Aku kecil. edisi terakhir. Makanya sangat dipengaruhi oleh kakak dan abangnya gitu ya. Iya sih, dipengaruhin karena barang-barang peninggalan mereka semua jadi kan ke aku limpahannya. Musik-musik juga tuh loh, abang-abang aku kan suka musik-musik itu. Terus aku kayak lihat-lihat ini kaset apa gitu, terus aku dengerin kok enak gitu kan. Ya jadi itu kayak pengaruh ya karena barang apa yang ada di rumah. Jadi kan kita kalau sering kita dengar, terus sering kita baca, biasalah yang kecil peninggalan semua kan, bekas-bekasnya lengseran kan. Tapi itu yang membuatnya jadinya secara nggak langsung terpengaruh ke aku juga gitu. Tentang musik apa yang suka? Waktu itu ya makanya semua genre aku dengar. Aku aja ya, tapi dulu sempat sih suka sama Guns N' Roses, itu aku suka. Di Babang Excel. Guns N' Roses sukanya apa? You Could Be Mine, Patience, November semua juga. Banyak ya? Banyak sih, semuanya banyak. Kayak si Bon Jovi juga aku suka. Terakhir memang maksudnya pas tahun munculnya si Linkin Park langsung malah suka sama dia. Oke, jadi tapi tetap di jalur rock gitu dan metal. Santana sih. Tapi emang kayak maksudnya musik itu nggak pernah yang terlalu yang gimana ya, nggak tahu yang mendalamin. Tapi kayak lebih aku emang suka dengar ini, aku suka gini gitu kan. Ya Indonesia juga suka. Klasik dari dulu juga suka sih sebenarnya. Instrumen klasik itu aku suka. Jadi makanya kalau musik tuh nggak ada patokan. Karena juga kalau dibilang suruh nyanyi aku nggak pandai memang. Karena di keluarga aku nggak dibiasakan untuk nyanyi gitu kan. Saya juga tidak membiasakan hal itu. Tapi kalau kami mau dengar musik nggak masalah. Aku main biola pun pernah nyoba biola. Oh, ya? Aku itu berambut kampus. Habis itu nggak terlalu ditekunin sih. Yang agak ditekunin waktu itu kan dapat hadiah pianika.
Nah itu, jadi itu yang suka main. Terus kadang-kadang juga coba-coba cari not. Oh ini ada film apa kayak gitu. Cari-cari lagu-lagunya. Terus cari not sendiri gitu. Itu sih dulu masih bisa ya begitu ya. Instingnya masih kuat gitu. Oh ini nadanya ini. Aku cari-cari sendiri. Terus aku bisa mainin. Kan dulu ada film-film silat kayak gitu ya. Film apa, film Shiyoko. Nah itu aku suka lagi film-film itu, terus aku coba cari nadanya, dapet nadanya sendiri. Wah, aku ya udah aku suka mainin pakai pianika. Sebentar, film Yoko itu film ini ya, Andy Lau ya? Andy Lau yang apa tuh? Yang The Condor Hero? Iya. Wah, itu sekitar tahun 95 kalau nggak salah. Iya, film-film itu. Ya ampun, itu ya kita nontonnya sama anak-anak komplek. Kami tuh anak kecil waktu dulu waktu SD ya, di komplekan kita itu yang rumahnya cuma 7 buah itu. Kalau nonton film tuh nanti saya di rumah Nova, nontonnya rame-rame. Nonton film apa, film kartun, nontonnya rame-rame satu. Anak-anak tuh sekalian nontonnya rame-rame. Seru sih. Asik sekali masa kecilnya, main masa kecil, kemudian bisa menjalankan berbagai macam hobi. Nah, kalau untuk urusan minuman atau makanan kuliner, Banda Aceh ini kan kaya dengan kulinernya. Dia kan kalau kita lihat di sini suka cendol afuk. Ya. Nah, apa itu cendol afuk? Cendol, masa nggak tahu? Ceritain dikit lah. Cendol, ya. Iya, maksudku ceritakan cendol afuk itu kenapa bisa enak gitu. Itulah nggak tahu tuh, entah apa ditaruh dalam itu. Enak aja sih. Manisnya tuh pas. Terus enak emang sih dia punya. Sebenarnya tuh sebenarnya tuh kan banyak tuh makanan Chinese ya. Dan itu mereka tuh emang sudah dari yang dulu-dulu dari aku kecil gitu, kayak di GS, terus yang Mai Baru, terus yang di Ramai. Itu kan aku maksudnya di waktu kecil tuh sama tetangga aku dibawa misalnya pas mau jemput anaknya, terus habis itu kita pulang diajak makan. Gara-gara itu aku tahu makanan-makanan kayak gitu. Kan jemput di SD 20, nunggunya nongkrongnya di Cendol Afuk. Ya, itu legend kayaknya ya. Cendol afuk. Dan sampai sekarang masih ada ya? Masih. Terus ingat nggak Fahmi yang kakek yang apa? Yang jualan es krim itu? Ya. Itu juga. Kan dia suka pindah-pindah. Sampai nyari-nyari waktu sampai aku udah kuliah kan kadang-kadang, bapak tuh di mana hari ini ya nongkrong? Ya, cari es krim dia. Kayaknya kita nih anak Banda Aceh ini punya common apa ya dalam hal banyak kesamaan dalam berkuliner seperti kita semua tahu tentang cendol afuk, tentang es krim bapak tua itu kayak semua karena Banda Aceh itu kota kecil kan. Iya, terus kan makanan itu memang makanan kayak kita bilang legend karena kan itu dari dulu kita kecil sampai sekarang tuh masih ada. Terus tesnya juga sama, kayak si Mai Baru tuh, warungnya aja cuma diperbaiki, besarnya segitu-gitu aja. Nggak ada gede-gede kali, cuma itu, tapi orang pasti datang ke situ cari apa? Kan roti bohong itu, yang pakai apa, serikaya tuh kan. Iya, betul. Nah itu, paling cuma itu aja dia jual, terus dia kan juga bersih. Enaknya kalau di Banda Aceh, makanan Chinese kayak gitu kan, kita bisa makan, berani kita makan karena mereka pasti nggak bisa macam-macam kan jual yang tidak halal. Kalau yang yang tidak halal kan pasti mereka ada tempatnya sendiri di belakang penayung di belakang dikit itu kan. Ya, edisi khusus itu. Edisi khusus. Oke. Ya, ada banyak sekali kenangan atau memori saat di Banda Aceh ya, mulai dari pertemanannya, kayak tadi kulinernya. Tia selama di luar negeri ya, di Belanda dan di Jerman, hal apa yang paling dirindukan tentang Banda Aceh? Keluarga kah, temannya kah, makanannya kah, apa? Kalau keluarga pasti ya, karena biasanya kan suka pulang kampung kalau weekend kayak gitu kan.
Terus atau ada acara biasalah kenduri, pasti kan pulang kampung. Itu sih maksudnya kalau di luar kan nggak bakal ada hal-hal itu. Beda sih, ngumpul-ngumpul, tapi kan beda. Terus kita ngumpul juga sama, maksudnya lebih majemuk orangnya, bukan hanya orang Aceh. Itu kan itu udah ngumpul sama ya Indonesia gitu. Jadi beda budaya. Kadang-kadang ada rindu, kami dulu kalau di Aceh gini. Terus tapi ada serunya juga sih. Jadi berbaur sama yang lain juga. Jadi ya lebih kenal banyak budaya sih karena kita kok pas di luar kayak gitu. Jadi ya istilahnya kalau kita sukanya dari Aceh pasti kita udah lebih open lah sedikit sama yang hal-hal yang lain. Tia udah pengalaman ya, udah keliling, bukan keliling lah, udah mengunjungi berbagai negara, mendapatkan beasiswa dari Stunet Belanda, kemudian juga dari DAAD. Ini yang membawa Tia dari kota kecil Banda Aceh menuju negara Eropa. Oke. Bisa cerita nggak gimana pengalaman mengejar beasiswa baik Stunet atau DAAD? Aduh, apa ya? Sebenarnya aku ini adalah tim pengejar beasiswa. Oh ya, kok bisa? Ya sebenarnya gimana ya? Itu kayak cita-cita aja ya. Pada suatu hari aku juga pengen, maksudnya ke luar negeri gitu kan, ngerasain kuliah di luar. Ya karena lagi pengaruh abang aku juga, terus pengaruh dari kakak sepupu juga. Jadi kalau dari segi dari ayah aku sendiri, ayah kan selalu open, terserah mau belajar di mana aja. Kalau nggak punya uang itu akan diusahain gitu kan. Kalau aku pergi sendiri aja kan aku nggak ada uang gitu. Salah satu caranya ya itu, aku harus ngejar beasiswa. Yeah. Kalau aku mau kuliah di luar, ya otomatis dari mana duit lagi? Ya beasiswa kan. Terus aku mikir juga sekarang aku juga bukan yang intelijen gimana. Aku juga pas-pasan lah, standar aja gitu kan. Cuma alhamdulillah aja keberuntungan juga ada. Maksudnya ya usaha juga sih berapa kali nyoba akhirnya dapet. Tapi kalau yang dari dulu tuh sebenarnya bukan ke Belanda tujuannya. Dari kecil tuh pengennya ke Jepang. Gara-gara anime. Jadi aku tuh sempat belajar bahasa Jepang juga. Kan pas kebetulan waktu itu abang aku juga ada rencananya juga mau yang ke Jepang, tapi akhirnya dialihkan ke UK. Akhirnya buku-buku yang dia belajar bahasa Jepang itu aku ambil. Aku belajar. Terus aku juga ambil di Bandung, aku sempat ambil les juga kan. Karena waktu itu target mau masukin yang mau ke Bushido juga, terus ada satu lagi program. Targetnya mau itu. Terus aku masuk waktu tamat kuliah, aku coba yang Belanda. Ya nggak lewat sih pertama, karena emang belum ada pengalaman kerja kan. Mereka membutuhkan 2 tahun kerja. Itu yang Jepang setelah melihat syaratnya juga lumayan berat sih. Ke Jepang tuh lumayan berat, persaingan juga. Aku sempat mau ambil APU itu kan Asian Pacific University, tapi itu 50-50. Berat juga ongkos living cost di sana masalahnya. Ya kemudian ya aku coba, ya ada Kak Lela tetangga aku sekarang udah tinggal di Belanda. Nah dari situ waktu dia asal pulang ke Aceh, yaudah Tia ke Belanda aja. Iya juga ya, enak juga ya, cobalah kayak gitu kan. Jadi kan kata mama, iya kok ke Belanda nanti ada Kak Lela. Oh itu juga, coba gitu kan. Aku cobalah cari-cari, ya ternyata ada Stunet gitu open. Cari-cari info juga sih, tapi pas tahun pertama tamat kuliah aku coba, syarat yang lain sih udah oke. Rupanya ada satu yang tidak ada karena pengalaman kerja belum ada. Akhirnya udahlah, waktu itu dapat panggilan kerja yang untuk KPU, aku kerja dulu, terus habis itu tsunami kan. Nah, tsunami ada sempat mau masukin yang ke Perancis. Berkas sudah semua udah mau masuk, tapi tiba-tiba dapat kerja. Akhirnya aku mikir lah antara mau masuk kuliah, kerja, masuk
kerja ya memutuskan karena waktu itu masih kondisi lagi ya baru tsunami juga dan banyak kebutuhan untuk di rumah juga banyak kebutuhan yang lain-lain dan juga maksudnya aku lagi memikirkan ya udahlah aku ini dulu dah maksudnya ngurusin urusan rumah juga maksudnya nemenin mama juga udah akhirnya yang Prancisnya nggak jadi ku submit putuskan ambil kerja. Itu udah dapat beasiswanya Prancis? Belum. Waktu itu kan waktu setelah tsunami kan ada yang untuk alumni Unsia. Jadi yang dicari memang waktu itu kalau nggak salah untuk teknik itu di open. Karena waktu itu ada kerjasama dapat dari dosen yang kuliah di Prancis atau gimana tuh. Jadi memang dicari alumni dari Unsia untuk masukin berkas. Habis itu nanti maksudnya tanpa seleksi yang berat ya, langsung maksudnya bisa jadi berangkat kayak gitu. Oke. Tapi mimpi beasiswa, mimpi kuliah ke luar negeri ditunda dulu ya? Karena kerja. Tunda, karena ada kebutuhan yang lain kan. Maksudnya waktu itu ya memang ada hal-hal yang harus kita pikirkan dulu gitu. Akhirnya ya udah, ya seiring dengan masa-masa kerja, habis itu 2 tahun. Kenapa aku jadi tiba-tiba semangat lagi kuliah? Oh ya, udah stres juga sama kerjaan. Habis itu karena ada ketemu si Mel. Nah, kembali ke si Mel yang di Amerika itu, dia ngekos di rumah aku, dia kan. Jadi kita tuh kayak yang berdua tuh sering diskusi, terus sering tukar pikiran juga. Terus kita sama-sama kayak mau hunting gitu kan. Hunting beasiswa, kita nyoba Fulbright, semua pokoknya belajar bahasa dan segala macam gitulah. Jadi kita tuh kayak pejuang beasiswa berdua tuh naik motor. Kemana nih ada acara di sini tentang beasiswa nih. Yuk pergi gitu cari info kita gali sendiri kan. Kemudian akhirnya ya sama-sama coba nge-apply. Sama-sama nge-apply Fulbright, sama-sama nge-apply juga Stunet. Akhirnya aku yang lulus ke Stunet, dia lulus yang ke Fulbright. Jadi kita bisa benua. Pada waktu itu udah rencana kan nanti kita kalau di sini ya Mel, kita masakin, kita buka dapur ini gitu kan, ngomong masak aja gini-gini. Kan kita sama-sama suka masak kayak gitu, suka hobi kuliner kan. Kita gini-gini, rupanya kita pecah benua. Sekarang di sana. Itu kan kesannya ya sangat gampang ya, sangat mudah. Ya udah apply, kemudian lulus di Stunet. Proses mendapatkan beasiswa Stunet itu gimana? Berat nggak? Bagaimana persiapan TOEFL atau IELTS-nya? Bagaimana untuk mempersiapkan semacam proposalnya? Apa yang persiapan? Kalau Stunet itu ada bagi 2. Jadi Stunet itu kemarin yang pertama kali aku apply adalah Stunet reguler. Terus ternyata berapa tahun kemudian mereka ada open kayak Stunet bagi 2 kan, reguler sama prereq. Nah prereq itu prosesnya agak lama, kayak seleksi dulu 1 tahun, terus sambil dikasih pelatihan bahasa, baru tahun selanjutnya berangkat. Nah waktu itu aku nge-apply yang itu, yang kali kedua itu aku apply yang prereq Stunet. Itu khusus untuk yang di luar Jawa sama Bali. Dan pada tahun itu kebetulan untuk Aceh kuotanya banyak, 9 kita berangkat. Biasa kan kayak 2 atau 3 gitu kan. Nah tahun itu lumayan banyak, 9 berangkat dari Aceh. Itu kalau secara prereq Stunet ini kita bisa buat proposalnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi waktu itu aku milih bahasa Inggris. Kenapa kayak gitu? Karena ada juga wilayah kayak di Irian kan barangkali mereka cuma bisa mampu untuk yang dalam bahasa Indonesia. Jadi dia open untuk semuanya kayak gitu. Terus ada seleksi lagi sih, kemarin seleksi dengan memang syaratnya juga waktu awalnya itu syaratnya nggak terlalu tinggi, 450, IPK juga IPK 1, salah. Tunggu, IPK kita berapa? 7,5 ya? Hah? Kok 7,5? 7 berapa? IPK kita berapa sih? Aku lupa IPK. Paling kalau S1 itu kan paling tinggi 4 ya. Paling tinggi 4. Nah, kalau yang syarat untuk pegawai berapa ya? Aku udah lupa kok. Biasanya 2,75 ke atas. 2,75 ya. Waktu itu kalau student kalau nggak salah 2,7. Secara sebenarnya IPK itu tidak bagus-bagus sekali ya. Standar ya untuk anak tekniknya, benar-benar standar sekali, 2,77.
pas-pasan tuh, ini sih lewat dikit. Waktu itu tahun lulus sama aku itu ya, itu tahu nggak sih Reja Indira. Oke. Nah itu kita sama tahun apa itu ya? 2008 2009 itu kita sama tahun yang kita ikut pelatihan bahasa yang sama, tahun berangkatnya juga tahun berangkat yang sama. Bukannya sebenarnya perjuangannya itu gimana ya? Perjuangannya itu kan memang lebih dari gimana kita persiapkan untuk waktu mau cari beasiswanya sih. Kayak persiapan buat motivation letternya, terus persiapan bahasa kayak gitu. Dan paling nanti begitu, yang penting kan setelah administrasinya kita lolos, interview kan. Nah di interview itu sih prosesnya. Aku juga waktu itu interviewnya langsung sama ketuanya waktu itu kepalanya yang student masa itu. Ya udah, dia pun juga bisa bahasa Indonesia. Kita ngomongnya malah mix kayak gitu antara Inggris sama Indonesia. Dia nggak masalah kayak gitu. Ya udah ngobrolnya sih santai ya. Ya sama waktu itu juga ikut tes, diantarin sama si Bang Kamal naik beca. Bang, udah telat, tolong ngantarin. Banyak kali yang lumayan dimudahkan lah ya proses dapat beasiswa S2 saat itu. Iya sih, tapi sebenarnya ya memang rezeki juga, dan juga ya kali ya doa orang tua juga ada kayak gitu. Ya kebetulan ya dimudahkan. Cuma aku setiap yang aku ikuti prosesnya itu ya aku nothing tulus kayak gitu loh. Jadi ikut, ya udah aku nyoba ini, isi nyoba. Semuanya aku lemparin, yang mana lulus itu ya udah, itu rezekinya di situ kan. Okay. Jadi nggak ada yang khusus, aku harus yang ini nggak. Aku tuh kayak nothing tulus. Oke, aku coba semua beasiswa. Kayak lempar jaring, mana yang dapat nih. Oke. Nah, selepas menyelesaikan studi S2 di Belanda, kemudian kan Tia lanjutkan studi S3 ke Jerman. Itu apa langsung tamat S2 langsung S3 atau ada kerja dulu atau mengabdi dulu, ngajar dulu? Pulang itu nggak langsung sih sebenarnya. Sebenarnya S3 itu adalah di luar rencana. Oke. Kenapa di luar rencana? Aku sebenarnya lebih prefer ambil S2 lagi karena aku mestinya lebih mau pengen mendalami ilmu lagi gitu. Kayaknya di S3 belum, waktu itu sih belum kepikiran ke situ. Jadi karena kan maksudnya kayak kalau aku ambil S2 terus aku mau ngambil urban gitu. Jadi aku lebih kayak aku belajar balik banyak kan. Kalau ini aku emang kayak jumping juga sih sebenarnya. Aku pulang dari S2 itu ya itu ada masa jeda lumayan juga sih, 5 tahunan kayaknya, hampir 5 tahun. Ya kerja sih sebenarnya. Aku kerja di Amret juga. Aku sempat kerja lagi di Pariaman setelah gempa di sana. Terus aku sempat yang ikut volunteer ke Sendai. Waktu setelah gempa Sendai, aku juga sempat ya ada ikut project, bantuin abang project di kontraktornya. Kebetulan abang iparku yang waktu itu minta bantuan kan. Jadi kita ikut project perhubungan untuk rel kereta api. Banyak sih. Habis itu juga sempat nyalurin hobi di craftology juga kan dengan Kak Rifa. Kita buat kayak penyuluhan ke masyarakat kayak gitu, misalnya buat kreativitas dari bahan-bahan perca, terus plastik dan segala macam. Terus aku sempat ikut sama yayasan YKU kita waktu itu tentang biogas. Jadi banyak sih, lumayan alhamdulillah. Mantap. Terus kenapa pengen ambil S3, kan udah kerja gitu? Iya, kalau misalnya ada saat gimana ya, kadang-kadang ada keinginan yang pengen gitu. Aku setelah pulang dari S2 itu, waktu keluar dari Bandara Schiphol, aku cuma bilang satu saat aku akan kembali ke Eropa. Aku nggak tahu kayak mana caranya, tapi aku berniat begitu. Begitu keluar, waktu mau berangkat, insya Allah suatu saat aku akan kembali. Jadi ternyata itu jalannya pas setelah saat aku udah kerja, terus ada saat gimana ya aku kayak pengen kayak kuliah lagi gitu.
nggak tahu sih, kadang memang kayak hobi kuliah kali ya. Jadi aku coba aja, aku coba peruntungan. Cuma aku pas saat aku mau apply sebagai S2, waktu itu kan aku ada 2 pilihan sementara. Enggak 3 sih, chevening, terus aku mau coba LPDP, terus sama yang punya Pemda, terserah apa aja kan. Terus abang aku bilang, ngapain ngambil S2? Udah sekarang aja ambil S3 gitu kata abang. Maksudnya biar ini kalau emang mau dalamin ilmu udah sekarang aja ambil S3. Ya udah aku coba kan. Jarang langsung aku coba buat proposal, aku coba. Kemarin tuh pernah pas awalnya itu aku sempat nyoba yang untuk ke Australia berdua sama kakak. Karena kakakku dosen, jadi kita sama-sama buat, dia juga harus ambil S3 secara nggak langsung kan. Kemudian ya udah sama-sama buat proposal dengan topik yang berbeda. Aku sih waktu itu kalau yang ke Australia memang secara kalau peluang untuk yang PNS kan lebih besar daripada yang non PNS. Jadi kans aku waktu itu nggak dapat. Dan kakak aku sih sebenarnya ada dapat panggilan untuk interview waktu itu. Cuma ya karena ada pas saat interview itu ada musibah suaminya sakit, akhirnya interviewnya juga nggak selesai kan, nggak jadi ikut sebentar, tes sudah ikut, habis itu nggak dilanjutin ke tahap interviewnya, cuma tes bahasa aja. Ya begitulah perjalanan hidup. Terus aku coba lagi yang lain karena pas yang yang ke Australia gagal, aku coba lagi yang lain. Begitu aku coba, aku suka mencoba sih. Ya. Terus gimana bedanya Stunet dengan dia di Jerman ini? Tapi secara proses sama, karena yang aku ngambil ini adalah dia ASV. Jadi itu sama juga prosesnya kayak Stunet yang pre-reg itu kayak habis masanya kayak 2 tahun, aku akan pasti otomatis secara nggak langsung aku akan kerja aku tuh lebih cepat lebih cepat aku harus selesaikan. Biasanya ya kalau beasiswa reguler itu kan tahun itu kita apply, tahun itu kita berangkat. Tapi kalau yang prosesnya kayak gini, tahun ini kita apply, proses-proses semua interview. Tahun kedua baru ambil bahasa dan baru berangkat. Jadi kayak 2 tahun itu akan habis masa aku di situ. Jadi dan aku juga kerjanya juga harus cepat-cepat desain. Susah nggak dapat beasiswa di AAD? Pehabadonya, apa kabar dunia?